beserta sembah Encik Tuan dan Puan jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI Purnawirawan Edi Nataran Setiawan SIP, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasih Zakat Bapak Dr. Andus Kamarudin, yang kami hormati pimpinan Basnas Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala Biro Kesra Provinsi Riau Haji Zulkifli Syukur MALC, yang kami hormati Kabak Kesra Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, yang kami hormati pimpinan Badan Zakir Nasional Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, Bapak Ibu hadirin peserta rakorda yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin tamu undangan, cincin, tuan-tuan, puan-puan jemputan yang berbahagia. Yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil tak kami sebutkan nama, yang pejabat dengan kuasanya, yang alim ulama dengan kitabnya, yang cerdik pandai dengan ilmunya. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan di acara pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Badan Amil Zakat Nasional se-Provinsi Riau dengan tema optimalisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah di masa pandemi COVID-19. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk pertama mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sekaligus kita aminkan doa oleh Dr. Haji Mahfiroh MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala bentuk bujuk rayuan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkanlah segala bentuk khilaf dan salah kami. Wali walidina, begitu pula kesalahan ayah mak kami. Warhamhum, dan kasihilah dan sayangilah mereka ya Allah. Kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka telah menyayangi kami semenjak kami kecil dulu ya Rahman Rahim. Terkhusus kepada ayah mak kami yang telah mendahului kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan. Jadikan kuburan mereka sebagai taman syurga. Wala taj'al qabrahum huflatin min hufalin niran. Dan jangan Engkau jadikan kuburannya ya Allah sebagai liang dari api neraka ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, kami telah banyak menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tak ampuni kami. Wa tarhamna, Engkau tak rahmati kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak cucu cicit kami orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak cucu cicit kami orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina, jadikan juga pasangan hidup kami, suami istri kami, wa dzurriyyatina, anak kami ya Allah. Qurrata a'yun, orang-orang yang menyenangkan mata dan pikiran kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau jadikan harta yang kami miliki kelak akan menjadi penyesalan setelah kami mati ya Allah. Karena itu lunak lembutkanlah hati kami untuk senantiasa memiliki ghirah dan semangat agar kami selalu memberikan harta-harta kami di jalan Engkau yang telah Engkau perintahkan. Engkau telah menyindir kami ya Allah. Agama kami hanya akan terasa ecek-ecek, terasa tidak benar, terasa main-main. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang-orang yang berdusta dalam beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memperhatikan makannya orang-orang miskin. Kami ingin sejatinya benar beragama kepada Engkau ya Allah. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya Allah. Kami benar menjadikan Engkau sebagai Rabb kami, menjadikan Islam sebagai agama kami. Karena itu lunak lembutkan hati kami untuk senantiasa memikirkan orang-orang yang tidak beruntung dari segi materi ini ya Allah. Karena itu di zaman pandemi ini berikan kami akal sehat dan budi yang luhur agar kami tetap memikirkan orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi ini ya Allah. Karena sebab jika ini kami lalaikan, penyesalan pertama kami setelah kami mati kelak ya Allah adalah menyangkut harta kami, karena kami tidak menggunakan jalan yang telah Engkau tentukan. Begitu pula kelak ketika kami dihadirkan di padang mahsyar, maka penyesalan kami pertama di sana adalah ma'a'na anni mahdiyah. Ternyata harta kami yang dulu banyak di dunia ini tak bermanfaat, tetapi penyesalan ketika itu tidak lagi membawa manfaat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beruntung. Jauhkan kami dari golongan orang-orang yang menyesali diri setelah kami tak dapat lagi berbuat apapun. Tiada petunjuk dan tiada cahaya bagi diri kami Allah selain daripada Engkau Zat yang Maha memberi petunjuk dan cahaya. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Arhamar Rahimin, terimalah segala bentuk amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Serta terimalah taubat kami Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah selamatkan hidup kami di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, selamatkan pula kelak hidup kami di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan pimpinan Basnas Provinsi Riau kepada Dr. Haji Saidul Amin MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang sama-sama kita cintai, Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur, yang kita hormati Kepala Biro Kesra yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Wagub. Kami di Basnas Biro Kesra ini merupakan tangan kanan kami, Pak Wagub. Jadi banyak sekali hal-hal yang rumit, tapi ketika didiskusikan dengan Biro Kesra semuanya menjadi sangat mudah. Yang kami muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau yang malam hari ini diwakili oleh Kasih Zakat Pak Kamarudin. Seminggu yang lalu saya jumpa beliau ini agak muda, tapi malam ini justru nampaknya lebih muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, khususnya para pimpinan Basnas Kabupaten dan Kota yang dimuliakan Allah. Hari ini kita mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini sesungguhnya memiliki dua fungsi. Yang pertama, konsolidasi, dan yang kedua, upgrading. Yang dimaksudkan dengan konsolidasi adalah bagaimana dalam rakor kali ini antara Basnas Provinsi dan Basnas Kota dan Daerah terdapat kesepahaman, terdapat kesatuan, sama-sama selangkah, seirama, seiring, sejalan. Kata orang Minang, sacio ba ayam, sadanciang ba basi. Kita harapkan dengan rakor ini antara Basnas Provinsi dan Basnas Daerah serta Kota dapat betul-betul bersama-sama menghadapi pandemi Corona yang entah kapan berakhirnya ini. Sampai hari ini seluruh dunia terdapat 59.200.000 kasus corona. Di antaranya 1,4 juta kematian. Artinya jumlah orang yang mati karena corona ini 4 kali lebih banyak dari orang yang mati ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi jumlah yang mati di Hiroshima dan di Nagasaki itu kalau dihitung dengan kematian corona hari ini sudah 4 kali lebih banyak orang mati karena corona dibandingkan oleh bom atom tersebut. Sementara di Indonesia sampai hari ini ada 500.000
506.000 kasus dengan 16.111 kematian. Bahkan beberapa pengamat menyatakan sampai akhir tahun kemungkinan jumlah itu akan meningkat sampai ke level 600.000 orang. Kalau ini terjadi, kita tidak tahu bisa berbuat apa lagi. Di Riau sendiri sampai hari ini kasus corona itu sudah mencapai 18.893 orang dengan 419 kematian. Kalau di Singapura dan di Malaysia, mereka sudah lewat gelombang pertama, sudah lewat gelombang kedua, sekarang menghadapi gelombang ketiga yang mereka katakan gelombang menuju kelandaian. Sementara kita di Indonesia, tidak satu pun yang bisa meramal kita ini gelombang satu atau gelombang kedua. Sebab sampai hari ini belum ada tanda-tanda landainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, dalam kondisi corona hari ini, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota memang harus seiring sejalan. Tantangan yang kita hadapi luar biasa beratnya. Saya kemarin ke Bangkinang mengantar bantuan kepada pesantren-pesantren khususnya tingkat SLTA yang siswa-siswanya menunggak membayar uang sekolah. Kita tahu pesantren-pesantren itu kalau tidak dibantu dengan uang sekolah, gurunya tidak akan dapat gaji. Ketika saya sampai ke satu sekolah yang nampaknya agak elit, kepala sekolahnya membisikkan ke saya, kalau 2 bulan ke depan Pak Ustadz, kondisi seperti ini, kami masih bisa survive bertahan. Tapi kalau tambah 6 bulan lagi, kami akan menyusul 3 sekolah di Bangkinang yang sudah tutup. Bahkan SMA PGRI saja sekarang sudah tutup di Bangkinang. Jadi kalau 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan kondisi ini tidak berubah, maka akan banyak sekali sekolah-sekolah yang harus gulung tikar. Oleh sebab itu, dalam kondisi pandemi ini ada beberapa program yang dilakukan Basnas Provinsi. Yang pertama, Basnas Peduli Ormas. Kita mengetahui bahwa ormas-ormas Islam yang ada di Riau seperti Muhammadiyah, Perti, NU itu lebih dulu lahirnya dari bangsa Indonesia. Artinya bangsa ini terlalu terhutang budi kepada ormas-ormas itu. Maka Basnas Provinsi Riau memberikan bantuan berupa pembayaran uang sekolah kepada sekolah-sekolah di mana muridnya menunggak uang sekolah tersebut. Kita berlaku adil, sekolah-sekolah Muhammadiyah kita bantu, sekolah-sekolah NU kita bantu, dan sekolah-sekolah Perti juga kita bantu. Setelah kita menerima laporan, baru kita sadar ternyata memang luar biasa tunggakan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau ini, yang sekolah-sekolah itu berada di bawah ormas-ormas seperti yang kita sebutkan tersebut. Jadi terpaksa harus Basnas turun tangan agar sekolah-sekolah pesantren yang merupakan benteng terakhir dari umat Islam bisa tetap berjalan. Yang kedua, Basnas juga mengadakan asrama Basnas di perguruan tinggi. Untuk tahun ini sebagai percontohan kita lakukan di Unila dan UIN. Jadi di Unila itu ada lebih kurang 25-an mahasiswa miskin yang dibantu oleh Basnas bekerja sama dengan Unila. Unila menyediakan asrama sebab mereka punya rusunawa, lalu uang kuliah dan bagaimana mereka bertahan hidup itu dibiayai oleh Basnas. Basnas tidak memberikan mereka duit, tapi memberikan mereka modal dan pelatihan. Siapa yang mau beternak, seperti ternak ikan, ternak kambing, kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan, Dinas Perikanan untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswa miskin yang ada di Unila.
Bagi mereka yang hobi bertani, kita minta Unila menyediakan lahan, Basnas menyediakan modal, dan dinas-dinas terkait yang akan memberikan bimbingan kepada mereka. Sehingga anak-anak itu tidak sekedar dibantu, tapi punya skill, punya keahlian. Dan yang lebih penting lagi, mereka punya semangat entrepreneurship. Sehingga ketika tamat nanti, mereka sudah siap menghadapi kehidupan di alam nyata. Yang ketiga, Basnas juga sekarang membuat rumah singgah. Kami sudah laporkan kepada Pak Wagub, alhamdulillah rumah singgah kita sekarang ini tidak pernah kosong. Jadi asal ada rekomendasi dari Basnas-Basnas daerah yang warganya sedang berobat di Pekanbaru, maka tinggal gratis di rumah singgah. Bukan hanya tinggal gratis, kita berikan makan. Bukan hanya kita berikan makan, pada malam-malam tertentu kita datangkan ustadz untuk memberikan santapan rohani kepada mereka. Saya kebetulan pernah memberikan santapan rohani, ada sekali dua kali. Melihat ketabahan mereka itu, saya justru merasa kerdil. Ada yang terkena penyakit kanker darah, ada yang terkena penyakit kanker otak, ada yang kanker payudara, macam-macam penyakit yang dihidap orang sekarang, dan mereka terpaksa tinggal di rumah singgah itu. Jadi ustadz-ustadz kita juga kita datangkan agar mereka bisa tabah menghadapi cobaan itu. Sebab orang yang tabah, redho, dan senantiasa berdoa, menurut ahli-ahli kesehatan, antibodinya dan anti-imunnya lebih tinggi daripada mereka yang selalu hidup dalam kepasrahan. Yang berikutnya, kita juga sedang melaksanakan Pulau Zakat. Walaupun Pulau Zakat ini agak tersendat-sendat melihat keadaan keuangan kita, tapi tadi pagi Pak Gubri, kami sudah mencairkan 1,5 miliar untuk Pulau Zakat kita di Mendul, dan 1,5 miliar ya untuk Pulau Zakat kita di Rupat gitu. Kita harapkan pulau-pulau yang terluar dan terasing itu diwarnai dan disinari dengan semangat zakat. Kita tidak ingin peristiwa pulau-pulau kita yang diambil oleh negara jiran terjadi kembali karena kita tidak peduli dengan pulau-pulau yang terjauh dan terluar itu. Maka Basnas ingin menjadikan pulau-pulau yang terjauh dan terluar itu menjadi pulau yang betul-betul dibangun dan dihidupi dengan semangat zakat. Kalau di Mendul nanti kita harapkan mereka membangun pusat untuk masyarakat mu'alaf atau yang kita sebut dengan mu'alaf center. Sementara di Pulau Rupat ini ada kaitan dengan upaya yang sedang dilakukan Pak Wagubri. Di situ akan kita buat pesantren khusus untuk membina dan merehabilitasi orang-orang yang kecanduan narkoba. Sebab menurut informasi yang kita terima, melalui Rupat itu tidak kurang dari 100 ton narkoba masuk dari luar menuju Indonesia. Dan masalah narkoba ini di samping masalah latin dan melibatkan semua aspek, sehingga kalau tidak betul-betul kena Allah, kita pasti putus asa menghadapi permasalahan narkoba ini. Kemudian kita juga aktif membantu pelajar-pelajar Riau yang sedang sekolah di luar negeri. Pada bulan puasa yang lalu, ada mahasiswa Riau yang menghadapi permasalahan di Sudan. Mereka betul-betul susah karena Sudan lockdown, mengirim duit dari tanah air payah sekali. Maka kita ketemu dengan gubernur mengontak Duta Besar Indonesia di Sudan. Duta Besar menceritakan memang betul ada lebih kurang 150 mahasiswa Riau yang dalam keadaan kesusahan di Sudan. Maka kita mengambil alih tanggung jawab yang sesungguhnya ada pada pemerintah Provinsi Riau. Sebab kalau kata Pak Gubernur waktu itu, kalau dikeluarkan duit pemerintah itu luar biasa banyak prosedurnya. Sebab uang negara sen per sen itu harus tetap dipertanggungjawabkan. Akan tetapi Basnas dalam tempo 2 hari dapat mengirim duit lebih kurang 300 juta untuk perbelanjaan pelajar-pelajar Riau yang sedang menuntut ilmu di Sudan.
Jadi dalam tempo 2 hari permasalahan itu sudah dapat diselesaikan. Pada bulan Ramadan yang lalu juga Basnas Provinsi Riau melakukan satu upaya agar juru dakwah kita tidak menghadapi masalah ekonomi. Sebab di bulan Ramadan yang lalu itu hampir semua masjid di Pekanbaru, mungkin juga di Riau itu tutup. Sehingga kalau tutup masjid, para juru dakwah kita tentu akan susah menghadapi hari raya, menghadapi bulan puasa dengan ekonomi yang serba terbatas. Daripada mereka menghadapi hal-hal yang tidak diingini, maka Basnas Provinsi Riau memberikan bantuan kepada mubaligh yang ada di bawah naungan Muhammadiyah, IKMI, MDI, Ittihadul Mubalighin dan lain sebagainya. Itu kita berikan satu mubaligh Rp500.000 satu bulan untuk 3 bulan, dan jumlahnya itu ratusan mubaligh. Karena kita berikan duit bukan karena apa-apa. Kalau diberikan beras, sudah banyak yang memberikan beras. Cuman kita paham membayar sekolah anak, membeli pulsa handphone dan pulsa listrik itu tidak bisa dengan beras, itu terpaksa dengan uang tunai. Maka Basnas pada waktu itu memberikan bantuan uang tunai kepada ratusan para mubaligh dan mubalighah yang ada di Riau agar mereka bisa survive dalam hidup dan kehidupannya. Untuk ke depan Pak Gubernur, kita juga mencanangkan akan membuat asrama Basnas di Pekanbaru. Kenapa kita buat asrama Basnas? Sebab Basnas-Basnas di daerah dan kota itu semuanya punya program satu keluarga, satu sarjana. Oleh sebab itu, ketika orang-orang yang sudah dibiayai oleh Basnas di daerahnya datang ke Pekanbaru, mereka tidak susah-susah mencari asrama. Mereka tinggal di asrama Basnas yang dibuat oleh Basnas Provinsi. Asrama itu bukan sekedar asrama, tapi mendidik mereka untuk betul-betul bisa mandiri setelah tamat dari perguruan tinggi nanti. Pak Wakil Gubernur, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Labu Boti di Sumatera Utara. Saya terkejut, seniornya Pak Wagub, Pak Luhut Binsar Panjaitan itu punya sekolah di Labu Boti. Jenderal Silalahi juga punya sekolah di kampungnya. Baru saya tahu di daerah Tapanuli Utara itu para jenderal-jenderal mereka membuat sekolah di kampung mereka masing-masing. Ketika saya tengok sekolah yang dibikin oleh Luhut Binsar itu, sekolahnya luar biasa canggihnya. Guru-gurunya tamatan Jerman, tapi pelajarnya orang-orang kampung. Sehingga sekolah itu bisa mengupgrade orang-orang kampung berwawasan dunia. Ketika kita datang ke sana disambut, saya pikir dengan bahasa Batak, ternyata fasih mereka bahasa Inggris luar biasa. Artinya orang-orang di sebelah sana itu sudah mempersiapkan generasi-generasi mereka untuk siap menghadapi masa depan. Lalu apa yang sudah kita siapkan? Moga-moga Basnas-Basnas daerah juga mempersiapkan hal ini sehingga generasi-generasi Islam pada masa akan datang itu menjadi generasi-generasi yang tangguh, dan itu dibina oleh Basnas kota dan daerah. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rakor kali ini betul-betul bisa meningkatkan konsolidasi di antara kita sehingga Basnas provinsi dan Basnas daerah serta kota seiring sejalan, serangkah seirama, melumpek sama patah, menyuruh sama hilang, aduh sama dimakan, ndak aduh sama dicari, tetelantang sama makan angin, tetelumpik sama makan tanah. Kalau itu betul-betul kita lakukan, insya Allah pada masa yang akan datang, zakat di Riau ini betul-betul akan menjadi sesuatu yang gemilang, cemerlang, dan terbilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan keynote speaker dan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi daerah Badan Amil Zakat Nasional seprovinsi Riau dengan tema optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di masa pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat Brigjen TNI Purnawirawan Edi Nataran Nasution SIP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sangat saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kasih Zakat Bapak Dr. Andes Komarudin. Tadi beliau menjelaskan bahwa Pak Kanwil Kemenang agak kurang sehat. Mungkin saya tidak kecapean karena kemarin beberapa hari saya juga kumpul sama beliau di Sumatera Barat dalam rangka menghadiri MTQ mulai dari pembukaan sampai terakhir. Yang juga saya hormati dan saya banggakan Ketua beserta pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, yang juga saya hormati Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yang saya hormati para Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kota seprovinsi Riau, yang juga saya hormati Ketua beserta pengurus Basnas Kabupaten Kota seprovinsi Riau, serta yang saya hormati peserta Rakorda Basnas seprovinsi Riau dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT karena hingga malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam satu rangkaian acara pelaksanaan rapat koordinasi daerah Badan Amil Zakat Nasional seprovinsi Riau tahun 2020. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, saya tentu saja atas nama pemerintah Provinsi Riau menyambut baik atas dilaksanakannya kegiatan ini karena dapat membawa pembaharuan dalam pengelolaan, pengawasan, serta melakukan pendayagunaan terhadap zakat bagi masyarakat. Juga dapat mempererat tali silaturahmi antara para pengurus Badan Amil Zakat Nasional seprovinsi Riau dengan pemerintah daerah Provinsi Riau. Pelaksanaan Rakorda tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tema yang diangkat juga dalam rangka untuk mengatasi dampak pandemi, yaitu optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, sudah lebih 9 bulan wabah pandemi COVID-19 melanda dunia. Ada 220 negara di dunia yang terkena dampak wabah ini, dengan lebih dari 58 juta orang yang telah terinfeksi dan menyebabkan lebih dari 1,4 juta kematian. Begitupun dengan Indonesia, sampai saat ini pertambahan kasus dan kematian masih menunjukkan tren yang meningkat. Rakyat Indonesia yang tertular virus telah lebih 500.000 orang dan menyebabkan lebih dari 16.000 kematian. Ini sungguh sangat luar biasa. Di Provinsi Riau, dari satu kasus COVID-19 yang ditemukan pada tanggal 18 Maret tahun 2020 yang lalu sampai tanggal 23 November tahun 2020 telah terjadi 18.716 kasus dan menyebabkan 416 kematian. Akan tetapi dengan hanya menggunakan indikator peningkatan kasus saja belum cukup untuk mengukur tingkat penularan di masyarakat karena akan menjadi bias untuk daerah yang masih kurang melakukan pemeriksaan sampel. Untuk itu WHO menggunakan indikator positive rate, yaitu perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19
dengan jumlah pemeriksaan sampel ataupun tes. WHO sebagaimana yang telah dijadikan acuan oleh Satgas Penanganan COVID-19 menargetkan positif rate di bawah 5% agar pandemi ini dapat terkendali. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Buya Saidul, di negara tetangga kita sudah trennya ada terjadi penurunan. Rata-rata positif rate bulanan Riau dari bulan Agustus 2020 sampai saat ini mengalami peningkatan. Bulan Agustus 9,08%, September 18,08%, Oktober 20,49%, dan sampai tanggal 23 November 27,05%. Lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 14%. Secara November mengalami penurunan, akan tetapi positif rate mengalami peningkatan. Walaupun fakta ini bukan sesuatu yang menggembirakan, tetapi hal ini perlu saya sampaikan agar kita tetap meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga mengingatkan masyarakat yang mulai banyak tidak mempercayai akan adanya wabah COVID-19 ini. Karena berkembangnya berita-berita yang tanpa terkendali seringkali mempengaruhi orang bahwa mengatakan COVID ini adalah sesuatu yang tidak ada. Tapi faktanya seperti yang tadi disampaikan, berapa ribu korban yang sudah mengalami kematian. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati, pandemi yang awalnya krisis pada bidang kesehatan juga telah mengakibatkan krisis pada bidang sosial dan ekonomi. Dampak pandemi juga mengakibatkan penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer pusat, dan sumber pendapatan lainnya, mengalami koreksi yang cukup besar. Sementara pada sisi belanja diperlukan optimalisasi sumber daya fiskal yang mendukung upaya penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial, dan upaya strategis pemulihan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan dilakukannya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, refocusing dan realokasi belanja daerah, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran APBD Provinsi Riau tahun 2020 sebanyak 5 kali pergeseran. Pergeseran tersebut secara garis besar diarahkan pada 3 fokus kegiatan penanganan COVID-19 sebesar 474,37 miliar rupiah, yaitu penanganan kesehatan sebesar 187,53 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar 25 miliar, dan penyediaan jaring pengamanan sosial sebesar 288,64 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau juga mengambil kebijakan pemberian relaksasi pembayaran pajak daerah dan pemberian keringanan denda atas pokok pajak daerah yang merupakan bentuk stimulus fiskal yang diberikan kepada masyarakat akibat menurunnya kemampuan ekonomi dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati, masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah adalah yang paling berdampak dan merasakan dampak ini pada saat sekarang. Bagi keluarga miskin yang rentan miskin, musibah dan penyakit menjadi faktor utama yang kian menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan. Anggota keluarga yang sakit secara otomatis akan menambah biaya belanja keluarga. Meski pemerintah menjamin pembiayaan bagi penderita COVID-19, biaya operasional selama pengobatan menjadi komponen beban baru bagi keluarga. Kondisi semakin parah jika penderita tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Seketika itu, keluarga kehilangan sumber nafkah dan jatuh pada kefakiran. Pandemi ternyata juga memberikan dampak lebih luas, tidak hanya bagi pekerja dan keluarga, tetapi juga bagi para pekerja di sektor informal. Kebijakan work from home di sejumlah perkotaan dan kebijakan belajar dari rumah berdampak pada pekerja informal. Pedagang kaki lima serta supir angkutan dan ojek paling terpapar atas kondisi ini. Nilai transaksi usaha mereka berpeluang besar turun dan bisa jadi nihil. Berkurang dan hilangnya pendapatan harian tentu meningkatkan derajat kemiskinan mereka. Ada akibat lain dari pandemi, memiskinkan mereka yang sudah miskin dan rentan miskin. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu peran semua pihak, karena pemerintah daerah terbatas oleh anggaran dan aturan penggunaan keuangan negara yang begitu ketat.
Di situasi seperti inilah zakat, infak, dan sedekah sebenarnya dapat berperan lebih besar. Zakat selama ini diyakini menjadi instrumen alternatif dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan akibat wabah penyakit. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Buya Saidul bahwa peran yang dilakukan zakat termasuk membuat sebuah rumah singgah, memberikan bantuan, bahkan sampai anak-anak kita yang ada di luar negeri. Tentu ini sangat luar biasa. Apalagi potensi ZIS di Provinsi Riau cukup tinggi. Berdasarkan data penduduk Kementerian Dalam Negeri per Juni tahun 2020, jumlah penduduk Riau sebesar 6,2 juta jiwa, di mana 87,2% atau 5,4 juta jiwa itu beragama Islam. Peran zakat, infak, dan sedekah tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam upaya pengobatan bagi penderita COVID-19. Biarkan itu menjadi tugas pemerintah melalui tenaga medis dan para medis. Untuk itu, peran zakat dalam menghadapi pandemi ini cukup diarahkan pada fungsi zakat itu sendiri sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan dan dakwah. Pertama, program bantuan operasional pengobatan bagi keluarga penderita. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah umumnya fokus pada pembiayaan pengobatan penderita. Tidak meliputi bantuan transportasi dan konsumsi selama pengobatan. Bagi keluarga miskin dan rentan miskin, bantuan zakat pada sisi ini menjadi terasa lebih signifikan. Dengan bantuan zakat ini, satu beban belanja keluarga tertutupi. Yang kedua, bantuan masker, disinfektan, dan sarana cuci tangan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah berisiko tinggi. Meski ini agenda pemerintah, di tingkat operasional selalu ada keterbatasan teknis. Bantuan gerak cepat dari Basnas dengan sumber daya zakat akan sangat membantu menghambat penyebarluasan virus, menekan angka keterpaparan virus, membantu tim medis dalam proses penanggulangan bencana di sisi pengobatan korban. Kemudian yang ketiga, sosialisasi pencegahan penyebaran pandemi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sosialisasi pencegahan penyebaran pandemi. Basnas bisa berperan aktif dengan mengedukasi muzaki dan mustahik mengenai potensi dan risiko pandemi COVID-19. Mengingat Basnas memiliki akses langsung kepada masyarakat melalui basis data donatur dan penerima manfaat. Dengan program ini, zakat membantu seseorang tidak berpotensi jatuh dalam kemiskinan dan kefakiran akibat pandemi. Kemudian yang keempat, ketahanan pangan pada keluarga miskin dan rentan miskin. Kenaikan harga dan kelangkaan ketersediaan barang, terutama pangan, menjadi masalah turunan dari pandemi. Dampak terbesar menimpa masyarakat miskin dan rentan miskin. Akses mereka terhadap pemenuhan pangan dan kebutuhan pokok menjadi sangat sulit. Di samping pendapatan yang turun mengakibatkan penurunan daya beli mereka, zakat dapat disalurkan sebagai bantuan ketahanan dan barang kebutuhan pokok. Kemudian yang kelima, dakwah keimanan. Hingga ditemukannya vaksin dan obat untuk mengatasi COVID-19, masyarakat masih buta mengenai yang akan terjadi pada masa depan. Pada titik ini, dalam konteks keimanan, manusia perlu disadarkan pada posisi sebagai makhluk. Tidak ada daya upaya di luar kehendak Sang Khalik. Untuk itu, zakat sebagai rukun dalam Islam seharusnya juga menginsafi fenomena ini. Lantas mendakwahkan zakat sebagai dakwah kepada keimanan. Mengajak manusia tidak hanya untuk semangat berbagi, tetapi juga mengevaluasi dan berpasrah diri kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat sebagaimana apa yang disampaikan oleh Buya Saidul tadi, begitu banyak manfaat yang bisa diberikan dari zakat umat ini. Bahkan tadi saya di luar sebelum acara ini mulai, kita berdiskusi potensi zakat yang ada di Provinsi Riau saja itu kalau tergali semua bisa mencapai 2 triliun rupiah. Tetapi fakta hari ini yang baru tergali hanya sekitar 120 miliar rupiah. Artinya kesadaran masyarakat kita ini masih sangat luar biasa. Jangankan masyarakat yang di luar, tadi juga disampaikan di internal OPD saja yang ada di pemerintahan provinsi
itu juga tidak memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang sama. Ada OPD yang tadi dikatakan, OPD yang cukup besar hanya mampu mengumpulkan zakat 3 juta rupiah. Ini kan sangat luar biasa. Jadi kalau saya katakan seperti ini, padahal ini dibutuhkan sebuah penyadaran. Makanya tadi saya sampaikan juga kepada beliau, mungkin forum rapat koordinasi ini perlu mencarikan sebuah inovasi. Bagaimana sih memberikan sebuah penyadaran kepada masyarakat tentang zakat ini, terutama masyarakat Islam. Kenapa kita tidak berani keras mengatakan itu? Di masa zaman Rasul pun dipaksakan zakat itu. Harusnya kita bisa melakukan itu. Saya juga pernah menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa coba kita bayangkan, ketika kita berbicara ada orang yang tidak memenuhi rukun nikah, kita dengan tegas mengatakan bahwa nikahmu tidak sah. Kemudian ketika kita ada melihat orang dia sholat tidak memenuhi rukun sholat, dengan tegas kita katakan sholatmu tidak sah. Bahkan pernah suatu ketika Rasul ketika duduk di sebuah masjid, ada sahabat yang datang masuk. Setelah dia selesai sholat, Rasul katakan kembali ulangi sholat sampai 3 kali. Artinya ada rukun sholat yang tidak dipenuhi. Ternyata dia tidak tumaninah. Tumaninah itu bagian dari derajat sholat yang sama dengan dia tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat. Artinya begitu keras ketika kita berbicara rukun sholat. Begitu juga ketika kita berbicara rukun haji. Ada rukun haji yang tidak terpenuhi, dengan serta-merta kita katakan hajimu tidak sah. Kalau wajib haji masih bisa kita kompensasikan dengan membayar dam. Tetapi ketika kita tidak melakukan salah satu rukun haji, kita katakan hajimu tidak sah. Begitu juga ketika orang naik mimbar, kita dengan gampang mengatakan bahwa ada rukun yang tidak dipenuhi, bahwa kita batal, tidak bisa melaksanakan sholat itu. Begitu kerasnya. Begitu juga rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada kitab yang Allah turunkan, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar dan qadarnya Allah. Satu saja tidak percaya, gugur keimanan kita. Sekarang mari kita lihat. Zakat adalah bagian dari rukun Islam. Apakah rukun yang di dalam rukun Islam yang 5 itu derajatnya berbeda-beda? Apakah syahadat tidak diucapkan seorang Islam berbeda ketika dia tidak bayar zakat? Apakah ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, itu bisa dibenarkan? Kenapa kita tidak berani mengatakan ketika kau tidak membayar zakat, artinya kau tidak melaksanakan salah satu rukun Islam? Saya pertanyakan Islammu. Mestinya seperti itu. Kenapa kita tidak berani keras seperti itu? Saya tidak paham menyampaikan ini, karena saya bukan orang yang berada di wilayah itu. Tetapi menurut pemahaman saya, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman itu kepada umat, bahwa dia begitu jijik melihat dirinya ketika dia tidak membayar zakat. Kenapa kita bisa menciptakan, mulai dari anak kecil saja, ditonggokkan menu dari makanan, mohon maaf, daging babi, dia begitu jijik melihat itu. Kenapa tidak bisa kita ciptakan sebuah suasana? Dia begitu jijik melihat dirinya ketika dia tidak membayar zakat itu. Karena ada salah satu rukun dalam Islam yang tidak dipenuhi. Ini harusnya seperti itu. Bayangkan kalau kita bisa menumbuhkan kesadaran seperti itu. Potensi zakat yang untuk di Riau saja dalam 1 tahun bisa 2 triliun. Berapa banyak yang bisa kita lakukan? Dengan potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Buya Saidul, berapa banyak umat yang terbantu, tertolong. Ini sungguh sangat miris. Bahkan tadi juga dikatakan, di salah satu universitas yang juga kalangan pemahaman Islamnya sangat luar biasa di sana. Tingkat pemahaman, tingkat kesadaran zakat juga masih sangat rendah. Ini kan sangat luar biasa. Jadi kalau saya berpikir, forum rakor ini manfaatkan juga untuk mencari suatu formulasi bagaimana caranya untuk bisa memberikan satu bentuk yang bisa memberikan penyadaran kepada umat khususnya umat Islam di dalam kesadaran membayar zakat. Bahwa ketika kau tidak membayar zakat, apa bedanya kau tidak melaksanakan salah satu rukun dalam Islam? Tadi kita katakan dengan gampang, dengan mudah kita katakan rukun sholat tidak dipenuhi, sholatmu tidak sah. Kenapa tidak berani kita mengatakan rukun Islammu tidak kau laksanakan? Islammu saya pertanyakan. Memang harus keras seperti itu. Ada kalanya dituntut, karena zaman Rasul pun zakat pun dipaksakan. Inilah harapan saya, mudah-mudahan
forum ini bisa memberikan suatu penyadaran, mencarikan satu formulasi, yang formulasi itu pada akhirnya nanti bisa memberikan efektivitas di dalam memberikan penyadaran kepada umat untuk dia membayar zakat, dia mengeluarkan zakat. Karena itu adalah bagian yang dia perlukan, bukan Allah perlukan. Saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa, oke. Kalau gitu ditutup dengan pantun, Pak. Wabah Covid sungguh mengganas, banyak korban jangan diremehkan. Dengan rapat koordinasi Basnas, pengelolaan zakat kita optimalkan. Banyak korban jangan diremehkan, tingkat risiko dibagi per zona. Pengelolaan zakat mari kita optimalkan untuk menghadapi pandemi corona. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi daerah Badan Amil Zakat Nasional seprovinsi Riau tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap langkah dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin cincin, tuan-tuan, perempuan jemputan yang berbahagia, demikian acara pembukaan Rakorda Basnas Seprovinsi Riau tahun 2020. Burung murai terbang berkicau, burung cendrawasih hinggap di dahan. Dengan Rakorda Basnas Seprovinsi Riau, pengelolaan zakat infak sedekah kita optimalkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf salah kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan foto bersama dengan menteri protokol kesehatan untuk pimpinan Basnas Provinsi Riau dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Kepala Biro Kesra, kami persilakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Karo, terima kasih banyak ya.